Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada yang ada di dalam ruangan ini hari ini bersama-sama dengan kami, dan juga saudara yang ada di rumah, bahkan saudara yang ada dimanapun saudara sekarang ini berada. Saya percaya bahwa malam hari ini Tuhan mau hadir buat setiap kita. Mari saat kita menyanyi menyembah Tuhan, kita buka hati kita buat Tuhan, biarkan Tuhan melawat kita. Mari kita akan memulai doa malam hari ini dengan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Engkau baik buat kami. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, biar lawatan-Mu ada buat setiap kami. Saat kami memuji, menyembah Tuhan, hadirat-Mu Tuhan memberikan kami semua kekuatan, pengharapan yang baru, lawatan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Rinduanku
yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Oh Yesus, Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, Kau tak pernah berubah. Kau Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau tetap ada, Kau tetap ada, Kau tetap ada saat semua tiada. Oh Yesus, Kira bakasai ya Rabba. Kami menyembah-Mu, kami memuja-Mu Tuhan. Oh Yesus, Engkau baik. Kami naikkan syukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Oh ya Bapa, kini rala bakasya biaramo. Oh Yesus, dia bakasya biaramo. Kami menyembah-Mu, sebab kami tahu di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami temukan kasih-Mu, kami temukan kekuatan-Mu. Yesus, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh, tiada basya, tiada mo, kira kasih apa. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang beserta dengan kami. Kami bangga jadi anak-anak-Mu. Lewati segala musim, lewati segala badai, kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus Tuhan. Kiara basya, kiara. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah.
hidup. Ku hidup karena percaya Yesus, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan ku terima sekarang. Ku terima. Katakan ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, sorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat setiap janji-Mu. Oh, Yesus. Terima kasih buat kemenangan yang Kau sediakan. Oh, kami bersyukur, kami berterima kasih. Mari sambil kita ingat janji Tuhan, ingat janjinya buat kita. Katakan aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Kau yang sanggup, Kau yang sanggup. Oh, janji-Mu ya dan amin, tiada pernah terlambat. Terima kasih kini dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Terima syakarama. Kira bakasyakin. Kira bakasih. Kiri bakasyakan di dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Nikmati hadirat-Nya malam hari. Nikmati kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam setiap hidup kita. Terima kasih.
Hadirat-Mu Tuhan sungguh nyata buat setiap kami malam hari ini. Baik setiap kami, anak-anak-Mu yang ada di gereja, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini menikmati hadirat Tuhan melalui Facebook, melalui YouTube, bahkan melalui radio Gloria FM. Jamahan Tuhan yang sama mengalir buat setiap kami Tuhan malam hari ini. Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu adalah kekuatan buat setiap kami Tuhan. Malam hari ini Engkau akan melanjutkan lawatan-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang akan Kau sampaikan melalui mulut lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu yang dipenuhi dengan segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan. Kiranya pengurapan Allah boleh mengalir buat setiap kami semua Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pengurapan Allah boleh mengalir. Bahkan seluruh jemaat Tuhan, dimanapun kami berada, pengurapan Tuhan mengalir. Mengalir buat setiap kami. Untuk menangkap isi hati Tuhan. Untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Beberapa waktu ke depan Tuhan, dalam waktu yang singkat ini, kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami ingin belajar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kami siap, dan kami siapkan hati kami untuk mendengar apa yang menjadi sabda firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Di nama Tuhan silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di gereja. Dan salam sehat semua untuk kita semua ya, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah atau dimanapun saat ini saudara berada dengan segala aktivitas Bapak Ibu saudara semua. Nah malam hari ini kita akan belajar bersama-sama saudaraku dari kitab Mazmur. Kita akan belajar dari kitab Mazmur pasal yang ke-121. Satu perikop kita akan baca, judul perikopnya adalah Tuhan Penjaga Israel. Baik, kita akan baca bersama-sama Tuhan Penjaga Israel, ayat yang pertama, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat judul perikop dari pasal ini ya adalah Tuhan Penjaga Israel. Nah, kitab Mazmur ini ditulis oleh Daud, Bapak Ibu, ya. Kitab Mazmur ini berisikan nyanyian dan doa. Nyanyian dan doa dan digunakan Daud dalam percakapan dengan Allah. Ya. Ketika dia menulis ini digunakan oleh Daud ketika dia bercakap-cakap dengan Allahnya. Kalau kita belajar dari kitab Mazmur ini luar biasa sekali. Ya, karena apa? Karena yang ditulis oleh Daud ini adalah pengalaman-pengalaman hidupnya. Kerinduannya yang begitu mendalam dengan Allahnya. Dan dia menuliskan kitab Mazmur ini. Dan ketika dia menuliskan di pasal yang ke-121 ini, dia menyadari sungguh-sungguh bahwa dia mengakui yang dapat menjaga hidupnya. Ya. Penyertaan yang sempurna hanya di dalam Allahnya. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini kita dapat melihat bahwa penjagaan Allah itu begitu sempurna atas hidupnya Daud. Ya.
Demikian juga penjagaan Allah itu begitu sempurna atas setiap kehidupan saudara dan saya. Kita lihat bersama-sama di ayat yang ketiga dan keempat. Dikatakan, ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Kalau kita belajar kembali pengertian dari penjaga Israel ini, yang dimaksudkan oleh Daud adalah di Israel, Bapak Ibu, ya, di kota Yerusalem itu ada gerbang. Begitu. Nah, di gerbang itu ada penjaga-penjaga yang disebut penjaga Israel. Nah, para tentara ini, para pasukan ini, dia berjaga tidak pernah terlelap dan tidak boleh lengah, saudaraku. Ketika mereka kan pasti ada shift ya, shift ganti jam begitu. Itu diatur sedemikian rupa supaya tidak ada celah, tidak ada ruang waktu ya untuk musuh itu dapat masuk ke kota itu, saudaraku. Nah, Daud menggambarkan hal ini dengan penjagaan Allah atas hidupnya, demikian juga atas kehidupan saudara dan saya. Dia tidak pernah lengah, dia tidak pernah terlelap, ya. Dia tidak pernah lalai, tapi penjagaan Allah itu begitu sempurna. Bagaimana supaya musuh itu tidak bisa masuk, tidak ada ruang untuk dalam kehidupan saudara dan saya. Demikian sempurnanya penjagaan Allah atas kehidupan saudara, dan Daud gambarkan sebagai penjaga Israel, saudaraku. Ya. Allah tidak pernah lengah, saudaraku. Karena dia tahu ya bahwa musuh kita ini seperti apa, digambarkan seperti singa yang setiap saat, setiap waktu siap menerkam kita. Kita lengah, kita diterkam. Ya. Maka ada ayat yang mengatakan berjaga-jagalah sebab musuhmu seperti singa yang mengaum di sekeliling kita. Nah, rupanya Allah ini tahu sungguh apa yang menjadi kelemahan orang percaya, apa yang menjadi kelemahan saudara dan saya. Maka dia menjaga setiap saudara dan saya ini seperti penjaga Israel yang menjaga secara sempurna, dia menjaga non-stop ya. Dia menjaga dengan tidak ada ruang waktu supaya iblis dapat masuk dalam kehidupan kita, menyerang, menghancurkan, karena itu adalah pekerjaan iblis, saudaraku. Nah, Daud menyadari hal ini. Di ayat yang pertama, yang kedua dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, Daud menegaskan bahwa tidak ada tempat pertolongan ya, yang sempurna hanya di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rata-rata kebutuhan tidur manusia orang dewasa itu adalah 8 jam ya, dalam satu hari tentunya. Dalam satu hari kebutuhan tidur dari orang dewasa ini adalah 8 jam. Sekalipun mungkin ada di antara kita karena segala pekerjaan aktivitas kita kurang dari 8 jam ya. Ini adalah orang yang doyan kerja. Lain kalau dengan orang yang doyan tidur. Mungkin jam-jam tidurnya lebih dari 8 jam begitu, saudaraku ya. Bisa lebih dari 8 jam. Ini orang yang doyan tidur, Bapak Ibu. Nah, ini menggambarkan atau memberikan pengertian buat setiap kita bahwa artinya sepertiga dari kehidupan kita sehari-hari ini adalah tidur, begitu ya. Tetapi tahukah kita, sadarkah kita bahwa Tuhan tidak pernah tertidur untuk menjaga saudara dan saya. Dia berjaga-jaga atas kehidupan saudara dan saya ini adalah 24 jam non-stop. Ya. Dikatakan tadi di dalam Mazmur 121 ayat yang 3 dan keempat. Dokter jaga sekalipun non-stop sekalipun dikatakan 24 jam mungkin tetap ada lengahnya. Manusia ada lengahnya, saudaraku.
penjaga keamanan apapun namanya, yang dibuat oleh manusia ya, atau manusia itu sendiri pasti ada lengahnya. Tetapi penjagaan Tuhan itu tidak pernah lengah, karena Dia tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah lengah. Sempurna yang dikatakan oleh Daud digambarkan seperti penjaga Israel yang luar biasa. Ya. Lalu bagaimana dengan peristiwa dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai ke-27. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah tentang kisah ini ya. Bagaimana dengan peristiwa dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai ke-27 ini, pada saat Yesus ada dalam perahu bersama murid-muridnya di Danau Galilea, saudaraku, ya. Dalam kisah itu datanglah badai dan murid-muridnya panik menghadapi terjangan badai itu. Yang menjadi pertanyaan, apakah itu berarti Tuhan tertidur dan Tuhan lengah? Saya katakan dengan tegas, tidak. Ya. Bahwa Tuhan tidak pernah lengah, bahwa Tuhan tidak pernah lalai dalam menjaga saudara dan saya. Pada waktu itu menjaga murid-muridnya. Mengapa? Ya, kalau kita lihat bahwa karena Tuhan Yesus tidak berkata, maaf, saya ketiduran. Maaf, ya, saya lengah. Tuhan kita ini Tuhan yang sportif, Bapak Ibu ya. Kalau dia tidur, dia pasti akan bilang tidur. Ya, tidak seperti kita kan, sudah ketahuan tidur. Kalau ditanya waktu kita bikin tugas, kamu tidur ya? Gitu. Enggak, begitu ya. Cuma makser, liar-liar begitu. Kadang-kala kita bisa berbohong, tapi saya yakin pada waktu itu bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Dia sportif. Dia katakan tidak, ya. Justru malah Tuhan Yesus ini menegur murid-muridnya kan, kalau di dalam ayat yang ke-26 dan 27 dikatakan apa? Mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya. Nah, mungkin ada banyak saudaraku tafsiran dari kalimat tetapi Yesus tidur itu. Ada banyak tafsiran tentang kata tentang tetapi Yesus tidur itu. Tetapi saya lebih setuju bahwa mungkin Yesus tidur secara fisik. Ya. Di slide berikutnya. Nah, mungkin Yesus tidur secara fisik, Bapak Ibu, tetapi bahwa eksistensi atau keberadaannya sebagai Allah, Dia tidak pernah tertidur, bahkan terlelap. Terlelap itu bahasanya apa sih? Pules begitu ya. Secara fisik mungkin pada waktu itu Yesus tidur, tetapi eksistensinya, keberadaannya sebagai Allah, Dia itu tidak pernah tertidur, bahkan terlelap, saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempercayai bahwa situasi seburuk apapun bukanlah menjadi masalah yang begitu sulit bagi Tuhan. Amin. Tetapi Tuhan Yesus justru sedang menanti respon yang benar dari saudara dan saya saat kita berada dalam berbagai situasi. Dari peristiwa Matius 8 ayat 23 sampai 27 tadi Bapak Ibu. Ya. Dia menunggu bagaimana respon murid-muridnya ketika menghadapi badai. Demikian juga ketika kita diperhadapkan dengan badai, masalah, persoalan apapun yang kita hadapi, Bapak Ibu. Bagaimana respon kita? Apakah kita menjadi gusar, menjadi takut, menjadi tidak percaya, ya, kita meresponi secara berlebihan begitu. Dan masa pandemi ini, ya, masa pandemi COVID-19, Corona, sebenarnya saya katakan terlalu mudah untuk Tuhan menghardiknya. Percaya, katakan amin. Amin, ya. Terlalu mudah, tetapi saudaraku, Allah itu pasti punya maksud dan tujuan. Allah memiliki tujuan supaya apa? Ada banyak hal
setiap saudara dan saya, masing-masing kita merenungkan, pasti akan berbeda-beda dalam masa pandemi ini. Mungkin saya mendapatkan sesuatu, oh ya, saya harus lebih berjaga-jaga, berhati-hati, dan saya harus lebih dekat dengan Tuhan. Ada orang yang lain lagi mendapatkan sesuatu, Tuhan berbicara apa dalam masa pandemi ini. Ada hal yang lain, mungkin dari sisi bisnis, mungkin dari sisi keluarga, bisa mulai ada kesatuan begitu, ada pemulihan. Mungkin ada hal yang lain yang kita tahu bahwa Tuhan pasti punya maksud yang baik, bahwa Tuhan pasti punya rencana tujuan yang luar biasa atas setiap kehidupan saudara dan saya. Dan banyak orang saat ini merasakan bahwa bukan 1-2 orang yang saya temui, ya, banyak dia berkata sepertinya kematian itu sudah ada di depan mata kita, ya. Kalau kita mendengar begitu mudahnya orang terkena COVID dan meninggal, sepertinya kematian ada di depan mata kita, sudah dekat begitu. Nah, apa yang kita lakukan? Respon apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Maka kita harus mendekat kepada Tuhan. Ya, siap tidak siap, kapanpun waktunya. Yang harus kita lakukan, kita harus menjalin hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Kita semakin kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus ingin saudara dan saya, kita memiliki sebuah hubungan yang didasari oleh rasa percaya yang kuat kepadanya. Amin. Dan untuk mewujudkan satu perasaan percaya yang kuat ini, maka saudara dan saya kita harus berani masuk ke zona iman yang tidak terlihat, dan tidak sekedar tinggal dalam zona yang aman yang terlihat, saudaraku. Artinya apa? Nah, saya katakan bahwa zona aman itu hanya membuat kita ini ahli, saudaraku, berlindung dari badai. Kita ahli berlindung dari hujan, badai, persoalan, masalah yang ada. Tetapi yang dikatakan zona iman itu akan membuat kita ini mampu tetap, ya saya tulis di sana, menari dan bersukacita walau dalam hujan dan badai, saudaraku. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadi orang yang berada di dalam zona aman? Ya sudahlah, ya. Yang penting selamat begitu. Yang penting gini-gini aja enggak apa-apa, yang penting jalan gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini hanya cukup dia mampu, ya, dia ahli berlindung di dalam badai persoalan kehidupan yang ada, mencari aman. Tetapi orang seperti ini tidak akan pernah mengalami terobosan yang luar biasa. Beda dengan orang-orang yang masuk di dalam zona iman, ya, itu akan mampu. Saya tulis tadi di sana, menari dan bersukacita walau dalam hujan dan badai. Orang-orang yang masuk dalam zona iman ini akan mengalami terobosan demi terobosan. Kita akan baca bersama-sama Roma pasal yang ke-1. Ayat yang ke-17, saudaraku. Dikatakan, demikianlah firman Tuhan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan hidup dan menikmati hidup jika kita beriman. Ya. Saya katakan bahwa masalah apapun boleh datang, saudara. Tetapi mari kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita dari jerat badai seganas apapun dalam kehidupan saudara dan saya. Badai keluarga mungkin saat ini, masalah persoalan masalah keluarga, ya, perekonomian, pekerjaan, bisnis ataupun hal-hal yang lainnya, saudaraku. Mari kita kalahkan rasa takut kita dengan iman yang teguh. Berpegang dan bersandar hanya kepada Tuhan. Seperti Daud tadi katakan,
Sang Penjaga Israel yang menjaga saudara dan saya non-stop 24 jam dalam sehari. Tidak ada ruang waktu. Tuhan terlena, ya, lengah dalam menjaga setiap saudara dan saya. Dunia sekarang ini menawarkan, ya, layanan 24 jam, saudaraku. Ya, klinik 24 jam, apotek, ya, saudara, saya tidak perlu sebutkan mereknya, butuh obat 24 jam, semua berjaga-jaga, ya, melayani 24 jam. Demikian juga Allah kita, saudaraku, Dia berjaga-jaga 24 jam buat saudara. Kita harus menyadari, saudara, kita harus mengerti hal ini. Satu saat saya memiliki pengalaman, ya, jam 1 malam ada teman sakit gitu, ya, sakit dan perlu obat, saudaraku. Dan cari obat di mana ini? Ya, tentu kita lihat kita tahu ada toko obat, ya, yang buka 24 jam begitu. Lalu saya cari ketemu, lalu saya ketuk, ya, saya ketuk karena pintunya tutupan begitu. Tapi di situ ditulis 24 jam, saya ketuk. Lalu ada orangnya, saya, "Mbak, ini buka enggak?" begitu. "Buka, Pak, yang namanya 24 jam pasti kami melayani 24 jam." Ya, teman saya ketawa gitu. "Lah sudah tahu gitu, kamu masih tanya buka apa enggak?" "Ya pasti buka, wong itu 24 jam gitu." Nah, saudaraku, ya, terakhir saya mau katakan bahwa seringkali kita tidak menyadari bahwa Allah sang penjaga kita itu, penjaga Israel yang Daud sebut penjaga Israel itu, Dia berjaga-jaga sepenuh waktu buat kehidupan saudara dan saya. Saya katakan bahwa gembala yang baik itu tidak pernah tertidur dalam menjaga dombanya. Hanya seringkali dombanya saja kurang percaya. Amin. Mari kita hampiri Tuhan, kita berdoa. Biar sebuah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Dia yang sudah menjaga setiap kita, saudaraku, setiap jam, setiap waktu. Dan melalui pujian ini katakan bahwa aku membutuhkan Tuhan, aku sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Setiap waktu, setiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, tiap jam Mari kita menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan, di tangan Gembala Agung kita. Engkaulah yang memberi
penjaga kita, penjaga Israel. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami tidak sedang menyembah Allah yang mati. Kami tidak sedang menyembah Allah yang terdiam. Waktu kami berteriak minta tolong, Kau mendengar. Waktu kami mengangkat tangan kami, Tuhan, Engkau Tuhan turun tangan. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang setia. Bahkan Engkau Tuhan yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Kapanpun, setiap waktu. Bahkan di saat-saat di masa sulit, di masa saat yang paling gelap sekalipun Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu hadir menjumpai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap firman yang kami dengar malam ini Tuhan, membuat kami ini percaya Tuhan, bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri, bahwa kami tidak akan pernah terjatuh, tergeletak, sebab tangan Tuhan yang selalu menopang setiap kami. Terima kasih. Urapi berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, bahkan kepada setiap kami semua yang mendengar firman ini Tuhan. Biarlah firman ini bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya saudara, malam hari ini kita tetap percaya bahwa sekalipun hari-hari ini masa yang sulit, masa yang tidak menentu, kita mendengar hal yang baik, tapi tiba-tiba kita mendengar hal yang buruk. Tapi marilah kita tetap percaya, kita tetap aman, kita tetap tenang, kita tetap bersuka cita. Sebab bukankah Tuhan itu menjadi gembala kita dan Dia penjaga kita. Amin saudara. Mari kita sama-sama masuk dalam doa syafaat. Hari ini kita akan berdoa untuk 3 hal. Yang pertama untuk anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh. Mereka beberapa juga mengalami hal yang buruk di dalam perekonomian dan dalam keluarga. Yang kedua nanti kita akan berdoa untuk gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan tetap terus bertumbuh dan berbuah sekalipun kita sulit untuk beribadah hari-hari ini saudara ya. Tapi ada rasa haus dan lapar untuk gereja Tuhan. Dan terakhir kita berdoa untuk bangsa kita, agar pemimpin-pemimpin bangsa kita ini diberi hikmat Tuhan untuk memimpin di masa sulit. Mari sama-sama kita berdoa. Yang pertama kita berdoa untuk jemaat yang sakit, jemaat yang mengalami masalah ekonomi dan keluarga saudara ya. Saudara mari angkat tangan kita bersama-sama dimanapun saudara berada. Kalau saudara teringat ada keluarga atau saudara teman-teman di gereja, rekan-rekan kita, mari doakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, mengangkat tangan kami Tuhan kepada setiap umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, yang hari ini mereka mengalami sakit, kelemahan tubuh Tuhan. Bahkan mereka mungkin dinyatakan positif COVID Tuhan. Kami percaya bahwa semua nama sakit penyakit harus tunduk di bawah nama Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus Engkau yang telah menyembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang mengalami masalah perekonomian Tuhan, dan dalam masalah keluarga Tuhan. Kami tahu sekalipun mereka tidak menemukan jalan keluar, tapi ada satu jalan, ada satu pintu, dan itu adalah Engkau Yesus sendiri yang terbuka pintu berkat itu dalam kehidupan kami. Mari kita berdoa yang kedua untuk gereja saudara, untuk jemaat, untuk terus mereka tetap setia bertumbuh dan menghasilkan buah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gereja jemaat Tuhan. Oh, supaya mereka terus mencari Tuhan, supaya mereka terus bertumbuh Tuhan, rasa haus dan lapar untuk mencari gereja Tuhan. Kalau mereka punya kehausan Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, hadirat-Mu Tuhan selalu nyata Tuhan. Roh Kudus Kau yang turun, Kau yang menyentuh, yang terus mengobarkan semangat mereka, mengobarkan Tuhan karunia-karunia yang ada Tuhan, buat gereja ini terus bergerak Tuhan, menjadi berkat dimanapun berada Tuhan di masa sulit. Terima kasih. Mari saudara kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk Bapak Presiden dan semua pemimpin-pemimpin yang ada. Mari saudara doakan. Terima kasih Tuhan.
para pemimpin-pemimpin yang Tuhan berikan, yang Tuhan beri buat bangsa kami ini Tuhan. Berikan hikmat marifat-Mu Tuhan. Presiden, wakil presiden, para menteri, para bupati, Tuhan, semuanya para pemimpin Tuhan, dalam kondisi angkatan medis. Terima kasih Tuhan, sekalipun di masa sulit, Tuhan berikan kesanggupan kepada mereka untuk membawa bangsa ini. Berkati bangsa ini, berkati pemimpin kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter dan perawat yang hari-hari ini mereka sedang berjuang berjuang merawat orang-orang yang sakit, terlebih mereka yang merawat orang-orang yang sakit COVID ini Tuhan. Kau berkati, Kau beri kekuatan, Kau beri kesehatan untuk bungkus mereka. Kalau kami mendengar banyak dokter-dokter perawat yang terkena musibah, terkena COVID ini dan banyak mereka meninggal, kami berdoa Tuhan Kau berikan kekuatan juga buat keluarganya Tuhan, supaya mereka tidak menjadi kecewa Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu, anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kau besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai yang El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. katakan berkat-Nya berlimpah. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi katakan, berkat Tuhan berlimpah. Berkat-Nya melimpah, El Beri sorak-sorai. Katakan, oh Kau Allah El Shaddai, Kau Tuhan yang selalu menyediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur malam hari ini Tuhan. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami mengalami sebuah perjumpaan ibadi, termasuk semua anak-anak-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami sungguh bersuka cita. Biarlah kami menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan. Bahkan selesai dari acara ini pun Tuhan, terus kami ini memiliki haus dan lapar akan hadirat-Mu senantiasa. Sebab kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kami. Kesembuhan itu mengalir. Sukacita damai sejahtera itu terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mari saudara kita angkat tangan kita sudah untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, segala berkat damai sejahtera, sukacita mengalir dalam kehidupan setiap kita. Kami bersyukur Tuhan buat segala berkat
keuangan yang berlimpah-limpah yang telah kami terima, sehingga kami menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah menabur untuk persepuluhan, untuk persembahan, taburan-taburan yang lain. Dan pulanglah dalam sukacita, damai sejahtera, segala berkat Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah berhenti mengalir. Dan segala kasih Tuhan, kasih karunia-Nya berlimpah juga di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara.